Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Oke, halo, selamat datang di pemain ke-13. Ini gue pakai mic ya karena kameranya lagi nggak ada cardnya. Ini gue pakai handphone dulu. Udah berapa lama ya gue nggak bikin video? Sebulan lah ya. Terakhir itu lawan Spurs. Spurs itu gue lupa deh, kayaknya masih di bulan Januari deh. Iya, sekitar tanggal 29 kali ya. Ya pokoknya udah lumayan lama lah gue nggak bikin video. Banyak match juga yang memang gue skip karena ya match up lawan siapa ya, FA Cup gak gue review. Gue nonton yang menang 2-1 ya. Terus Club World Cup juga gue nonton di final doang sih, dan gak gue review juga karena buat gue Club World Cup ya memang harus dimenangkan ya, harus dimenangkan lah karena levelnya jauh gitu sama lawan-lawannya. Walaupun ya sedikit aja sih sebenarnya di World Cup kemarin aneh juga, balik lagi ke 3-4-3 dan mainnya tuh jelek banget. Gue sampai ngantuk. Yang final tuh gue cuma nonton babak 1 kalau nggak salah, babak 2 nya gue sampai ketiduran. Endingnya kan golnya juga di extra time ya. Ya baru gue bikin lagi nih sih, ya lawan Palace Premier League. Setelah terakhir tuh Chelsea udah lama banget nggak main di Premier League. Tadi kalau nggak salah komentatornya bilang 27 hari lah mereka nggak main di Premier League. Oh by the way, gue lagi COVID ya. Jadi udah COVID berapa hari ya, 4 apa 5 hari ya. Gue dari Selasa udah kena COVID. Ya memang udah jatah kali ya. Harus kebagian. Jadi gue masih isoman 10 hari di rumah, dan ini kondisinya udah mulai mendingan sebenarnya. Karena sempat di 2 hari pertama lah gue agak ngedrop banget. Di 2 hari pertama itu demam sama tenggorokan ya, gatal banget. Kayak kita ke matchnya bentar ya. Gue masih penasaran deh, lawan Spurs tuh terakhir tanggal 23 Januari. Wah gila, udah lama banget ya. Iya 23 Januari, wah gila loh. Udah hampir sebulan Chelsea nggak main di ini. Oh, lawan Plymouth di FA. Habis itu terbang ke Abu Dhabi, ke Arab Saudi ya. Lawan UAE gitu. Iya ya, lawan Al Hilal. Son Palmeiras. Ini gue juga masih batuk-batuk. Hari ini lawan Chelsea. Oke, sebenarnya ya menang 1-0 lewat gol Ziyech di menit akhir ya, menit 89. Kita ke line up-nya dulu. Pas gue tadi lihat line up, kalau di sheet postingannya Chelsea itu terkesan 3-4-3 mainnya, karena ya Christensen, Silva, Rudiger, terus tiba-tiba Pulisic di urutan bawahnya tuh Pulisic, Kanter, Jorginho, Malangsar. Terus tiganya ini Ziyech, Havertz sama Lukaku. Wah ini who scored, ngaco nih. Oke lanjut. 3-4-3 tapi backnya kok 4. Gak mungkin Malangsar jadi full back. Gue pikir kan kayaknya ini bakal main 4-3-3 lagi, atau 4-4-2 malah, biar si Havertz sama Lukaku yang di depan. Ternyata pas main tadi 4-1-4-1 kalau gue lihat ya. Ya di kiper Mendy balik lagi setelah dia absen ke AFCON dan juara. Kemarin Kepa juga ngecover dia, main tetap oke. Christensen di fullback kanan, Silva, Rudiger di tengah, sama Malangsar di kiri. Tengahnya 4-1-4-1 ya. Satunya itu Jorginho kalau gue lihat tadi ya. Di sini sih 4-3-3, cuman gue lihat di lapangan 4-1-4-1. Si Jorginho di depan 4 back, terus depannya tuh Havertz di kiri, Pulisic sama Kante di depan Jorginho, kanannya Ziyech, depan Lukaku. Oke, ini gue lihat ratingnya who scored rada-rada geblek juga ya. Masa Havertz 5,9,
Havertz tuh mainnya kerja keras banget loh hari ini, banyak banget babak satu terutama ya, tadi dari serangan tuh dari dia. Malah Lukaku 6,2, malah Loftus-Cheek 6. Aduh, ini kalau lu lihat sini sih, Havertz jelek banget nih gitu. Oke, ke babak pertama. Babak pertama sih nggak banyak peluang sama sekali ya, bener-bener kayaknya peluang bagus itu cuman si Rudiger ya yang jarak jauh. Sisanya ya nggak ada peluang yang gimana-gimana banget nih. Shotsnya aja babak satu itu ya lumayan sih, ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi nggak ada yang on target. Semuanya kalau nggak naik nyamping. Ada dari Malangsar juga ya tadi kalau nggak salah, sama heading lah. Nah babak 2 Palace pegang bola sebenarnya di babak 2, karena apalagi di ya 15 atau 20 menit lah mereka pegang bola, benar-benar pegang bola banget, ngepres Chelsea sampai nggak bisa pegang bola di awal babak kedua gitu. Sampai akhirnya dia di menit mungkin 70-an ke atas lah Chelsea mulai pegang lagi, tapi tetap nggak ada peluang yang berbahaya banget sebenarnya. Karena si Palace-nya juga rapih banget, plus Chelsea-nya itu buat gue sih kelemahannya ya ada satu doang sih sebenarnya ya, itu di fullback. Jadi dua fullbacknya kan Kristen sama Malangsar ya, ini kan dua-duanya sebenarnya center back gitu dipasang ke fullback. Itu PR banget pas misalkan Ziyech lagi pegang bola butuh support tuh nggak ada, karena Christensen pasti nggak berani jauh naik karena dia head to headnya sama Zaha gitu. Terus si Malangsar sama Ayu, Malangsar juga sama, susah banget mau naiknya gitu. Endingnya si J kalau nggak hilang bola dibalikin lagi ke belakang, beberapa kali crossing juga nggak ada yang nemu sasaran gitu. Nah diupdate lagi nih tiba-tiba, jadi 46 lagi menitnya. Nah sampai akhirnya tadi ya 3 pemain masuk, karena bener-bener ya nggak tahu juga, nggak ada solusi juga gitu sebenarnya. Memang Palace-nya yang bagus sih belakangnya gitu, karena Chelsea sabar banget sebenarnya di match ini yang ngebangun serangan, terutama di babak 1. Mereka sabar nyari ruang, kadang main diagonal pas, kadang main bola-bola pendek. Sampai akhirnya di babak kedua tuh menit berapa nih tadi ya, 74, akhirnya si siapa Tuchel bikin pergantian langsung 3. Kante, Sar sama Jorginho diganti, yang masuk itu Kovacic, Alonso sama Loftus-Cheek. Yang mendingan tuh ya Kovacic sama Alonso sih. Kovacic baru masuk langsung kasih kipas ke Lukaku yang tadi golnya Ziyech dianulir karena offside, sama Alonso yang ngasih assist gitu. Ini si Loftus-Cheek malah berapa kali tadi blunder, kata gue ngapain masukin Loftus-Cheek sih, udah aja Kantenya tetap tahan gitu, Kovacic aja ganti Jorginho, karena butuh yang agak cepet kan si gelandangnya gitu. Sedangkan Kovacic kan bisa passing, bisa nusuk dribbling juga gitu biar nggak terlalu lama. Sampai akhirnya tadi udah menit akhir, aduh kata gue sih nggak seneng nih juara dunia bla bla bla, tapi kok mainnya susah banget nembusnya gitu, terutama Lukaku. Gue udah nggak ada komentar lah buat Lukaku, males. Kayak dikomentarin pun tetap akan main gitu tiap minggu. Ya Pulisic juga banyak nggak, karena dia ditaruh di center sih, gue juga agak bingung. Harusnya Havertz saja yang ditaruh ke tengah gitu biar Pulisic nyisir dari sayap. Tapi Havertz juga dari sayap bagus tadi mainnya. Ini gue nggak lihat Mason Mount ya sama si Aswi, nggak tahu kemana nih, apa cedera. Sebenarnya Mason Mount butuh kalau lagi gini-gini nih, butuh yang bisa shoot jarak jauh atau bisa dribbling masuk-masuk, nggak ada nih. Sampai akhirnya Alonso tadi ngasih passing yang terukur banget lah ya ke tiang jauh, dan si siapa tadi Taylor Michel ya nggak lihat di belakang dia ada Ziyech gitu yang udah ready, benar-benar naruh kaki doang gitu ke bola dan masuk. Dan ya akhirnya menang 1-0. Ini juga ya hasil yang setelah berapa
match kan gue bilang Chelsea itu agak kendor apalagi di Premier League gitu. Akhirnya menang lagi. 2 match beruntun setelah lawan Spurs dan juga Palace dengan sistem baru ini yang gue bilang ya harus dipertahanin sih, karena ini tuh apa sih? Ntar dulu gatel. Ya ini tuh apa namanya, sistem yang sebenarnya sangat benar-benar cocok gitu. Cuma nunggu pemain-pemainnya balik aja nih, kayak siapa namanya? Fullback kan ini pada nggak masuk kan? Yang nggak ada Aspi, Reece James, ya Chilwell nggak ada. Si Alonso juga gue bingung juga kenapa dia dicadangin ya. Padahal dia butuh Alonso gitu dibanding si Malangsar tuh berat banget ya. Benar-benar center back tok gitu. Kalau si Christensen ya tadi ada satu, dia akhirnya bisa overlap dan crossingnya bagus. Sayang tadi si siapa namanya, Havertz ketinggian bolanya. Jadi ya 1-0. Sekarang Chelsea berapa ya, 50 poin ya, jauh sih emang. Ke pemuncak itu 13, ke Liverpool itu 7. Ya tapi seenggaknya biar agak ngejauh dari yang bawah sebenarnya. Yang bawah ini mulai pada mepet nih. MU 43 ya masih 7 poin, agak jauh sih. Arsenal nih yang masih nyimpen 2 match. Kalau mereka menang 48 itu cuman beda 2 poin sama Chelsea gitu. Agak bahaya juga karena persaingannya mulai rada-rada tricky nih. Sementara Chelsea juga masih banyak match. Minggu ini aja habis lawan Palace mereka ketemu Lille di home ya. Mana sih tadi jadwalnya? Nah iya, lawan Lille itu hari Rabu ya kalau nggak salah ya, Rabu apa Kamis ya, dua ya Rabu dini hari. Leg pertama Champions League, sama di Sabtu depan ketemu Liverpool di final ini Carabao ya. Ya harus bisa menang lagi sih minimal, karena mungkin kalau emang Premier League susah ngejar City. Liverpool pun masih akan sulit gitu kalau benar-benar mau ngejar karena jauh banget ya, 13 poin. Cuma kalau lihat Chelsea lawannya di 6 match berikutnya, mana ya? Chelsea itu 6 match berikutnya itu gampang semua di Premier League ya. Next itu ketemu Burnley, Newcastle, Norwich, Brentford, Southampton, Leeds, West Ham. Tuh dia baru susah lagi ya ketemu MU di Mei. Lebaran nih. Jadi next itu benar-benar yang menang Liverpool ya di EFL Cup. Cuman kalau di Premier League dia ditinggal ketemu MU lah yang agak sulit gitu. Sisanya udah ya harusnya sih bisa. Kalau matematis ya harusnya bisa sapu bersih lah. Dan masih ada Leicester ya, lawan Leicester juga bisa lah gitu. FA Cup juga Chelsea masih main. Jadi nah gitu dulu deh. Kemarin euforia juara dunia juga dilanjut dengan kemenangan ini juga bagus sih kalau kata gue ya. Minimal mereka tracknya udah mulai bener lagi gitu, karena beberapa match itu di Club World Cup kalau ya sorry tuh saya ya, kalau lawannya jago dikit aja kemarin bisa kalah sih Chelsea gitu, karena mainnya aduh 3-4-3 lawan Palmeiras, lawan Al Hilal itu wah kacau sih. Makanya mungkin pas di Premier League dia balik lagi ke 4-1-4-1 ya, gue lihatnya 4-1-4-1 sih mereka main itu, dan akhirnya menang lagi gitu. Oke, jadi gitu dulu. Lumayan gue juga pengen bikin video lagi, udah lama banget, plus karena lagi isoman juga gue nggak ada kegiatan. Pas banget lagi ada Chelsea ya. Oke, see you in the next match ya, bye.